Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat teknik motor official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan pengapian arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik untuk sepeda motor RX spesial dan RX King. Dalam sistem kelistrikan AC ini, komponen yang diperlukan adalah sepul pengapian, kemudian CDI, kemudian ada juga pulser, koil, busi, dan kunci kontak yang berwarna hitam ini. Inilah komponen-komponen yang terdapat dalam sistem kelistrikan arus listrik bolak-balik atau arus listrik AC. Adapun fungsi-fungsi dari masing-masing komponen tersebut, yang pertama dari sepul pengapian ini berfungsi sebagai sumber arus listrik atau menjadi power supply untuk mensuplai arus ke CDI. Nah, ini masih berupa arus AC, tetap arus AC untuk mensuplai arus ke CDI, ke pulser, ke kuil maupun pada busi. Nah, adapun fungsi dari CDI adalah sebagai alat pengatur pengapian. Jadi busi ini kapan menyala dan kapan harus mati ini itu diatur, pengapiannya diatur oleh CDI. Nah, sedangkan pulser ini berfungsi sebagai pengirim sinyal pengapian. Artinya dia menjadi alat pewaktu pengapian, penentu waktu pengapian. Jadi kapan busi ini bisa menyala atau mati itu ditentukan oleh pulser. Ditentukan oleh pulser. Jadi ketika pulser mengirim sinyal pengapian, waktu pengapiannya kapan terjadi, lalu diatur oleh CDI, kemudian diteruskan ke kuil, baru ke busi, sehingga busi bisa menyala dan bisa mati ketika pada waktunya. Adapun kuil ini berfungsi sebagai alat penaik tegangan rendah menjadi tegangan yang tinggi. Dari tegangan 12 volt menjadi 1500 volt hingga 10.000 volt, yaitu itu fungsi dari koil, sebagaimana fungsi dari trafo step up penaik tegangan. Nah, kemudian busi ini berfungsi sebagai alat yang merubah arus listrik menjadi bunga api atau nyala api, sehingga ketika busi ini menyala maka terjadilah pembakaran di ruang bakar, silinder. Sementara itu, fungsi dari kunci kontak yang berwarna hitam ini berfungsi untuk membuat konsleting, ya, untuk mengkonsletkan arus positif yang berasal dari CDI dengan arus negatif yang bersumber dari sepul pengisian ataupun sepul pengapian. Nah, jadi arus negatif ini akan dikonsletkan oleh kunci kontak. Jadi ketika on, ini kunci kontak akan mengkonsletkan arus negatif dengan arus positif. Sedangkan sepul pengisian kiprok, aki, fuse
1, 2 maupun kunci kontak yang merah ini tidak diperlukan di dalam sistem pengapian. Ini tidak diperlukan dalam sistem pengapian. Yang diperlukan hanya spool pengapian, CDI, pulser, kuil, busi, dan kunci kontak saja. Inilah komponen-komponen yang diperlukan dalam kelistrikan AC. Adapun proses mengalirnya arus listrik itu bersumber dari spool pengapian. Lalu sumber pengapian ini, spool ini menghasilkan dua sumber arus listrik, yaitu arus positif dan arus listrik negatif yang akan mengalir pada CDI, kemudian akan mengalir pada terminal kabel negatif, body atau ground. Yang nantinya arus negatif ini juga akan terbagi pada komponen-komponen yang lain. Dari sumber arus listrik dari spool ini mengalir kabel positif menuju CDI. Dari CDI ini arus positifnya juga akan terbagi ke pulser, lalu ke kunci kontak, dan outputnya ini akan ke kuil. Nah, jadi setelah pulser ini mengirim sinyal pengapian, menentukan waktu pengapian itu, dikirim ke CDI, lalu diatur oleh CDI, diteruskan pada kuil, lalu oleh kuil dinaikkan tegangannya dari 12 volt menjadi 1500 hingga 10.000 volt. Setelah arus listrik ini cukup besar, tegangannya cukup besar, maka diteruskan pada busi, sehingga dengan tegangan yang besar tadi busi bisa menyala atau bisa mengeluarkan percikan api. Nah, dari sinilah akhirnya proses pembakaran itu terjadi. Nah, ketika arus listrik ini mengalir, ketika sistem pengapian ini bekerja, maka kunci kontak ini akan melepaskan diri, artinya tidak terhubung. Jadi konektornya ini tidak terhubung, terbebas. Namun ketika motor ini harus dimatikan dalam kondisi off, motor tidak menyala, maka kunci kontak diputar berlawanan arah jarum jam ke kiri. Ketika diputar ke kiri, maka konektor kunci kontak ini akan terhubung sehingga terjadi konsleting. Nah, karena terjadi konsleting arus listrik dengan arus positif dan arus negatif ini, maka sistem pengapian atau arus listrik ini akan terputus, terhenti. Nah, ini jadi kunci kontak ini berfungsi sebagai engine stop untuk men-stop kerja mesin. Nah, seperti itu. Kemudian dari kabel sistem kelistrikan sepeda motor arus AC untuk motor air acting atau motor spesial ini, untuk warna kabel dari spool pengapian yang berasal dari spool pengapian menuju ke CDI ini warna kabelnya hitam merah. Nah, berwarna hitam merah sampai ke sini. Kemudian warna kabel dari CDI ke kunci kontak ini berwarna hitam putih. Nah, hitam putih. Kemudian warna kabel dari CDI menuju ke pulser ini warnanya merah putih. Nah, merah putih. Sementara itu warna kabel yang menuju ke kuil dari CDI ke kuil ini warnanya adalah orange.
Dan warna kabel untuk kabel negatifnya ini, kabel negatif CDI ini berwarna hitam. Kemudian warna kabel dari kuil ke busi ini biasa berwarna hitam dengan diameter yang cukup besar. Nah, sementara itu untuk warna kabel dari spool pengisian ke kiprok ini berwarna putih. Ini berwarna putih. Kemudian kabel dari kiprok ke spool penerangan atau spool lampu depan yang menuju ke lampu depan maupun lampu belakang ini berwarna kuning. Sementara itu kabel output yang berasal dari kiprok menuju kunci kontak, menuju fuse dan ke aki ini berwarna merah, sampai ke beban pun berwarna merah. Sementara itu kabel negatif yang berasal dari sumber pengapian dari spool ini berwarna merah sampai ke ground, ke body. Juga sama, dari spool pengisian pun juga hitam sampai ke kabel negatif aki juga berwarna hitam. Kemudian kabel negatif ke pulser juga berwarna hitam, ke CDI juga berwarna hitam, ke kuil kabel negatifnya juga berwarna hitam, sampai ke busi juga berwarna hitam. Kemudian untuk mengetahui arah mengalirnya arus listrik, kami berikan juga tanda panah. Ini dari spool pengisian pengapian menuju ke CDI, ini panahnya nih. Ini adalah arah mengalirnya arus listrik. Kemudian naik ke kunci kontak, ini juga panahnya. Kemudian ke pulser, ini naik turun, artinya ketika arus listrik masuk dia turun, ketika pulser ini mengirimkan sinyal dia pun naik. Kemudian panah yang mengarah pada ini coil. Kemudian panah yang menuju coil dari coil ke busi juga jadi ditunjukkan oleh arah panahnya. Juga sama dari spool pengisian. Ya, ini panahnya ini. Nah, ini adalah arah mengalirnya arus listrik. Termasuk panah untuk arah aliran arus listrik negatifnya ini berwarna hitam ini, dan dari atas juga mengalir menuju aki, menuju pulser, menuju CDI, menuju kuil dan busi. Kemudian untuk posisi soket ini supaya diperhatikan bahwa untuk soket kiprok ini ditandai dengan tanda kotak kecil ini. Ini kotak kecil ini harus sejajar dengan soket yang terdapat pada kabel kiprok. Nah, ini sebagai pinnya, sebagai tanda posisinya. Nah, ini kaki-kakinya pun nggak boleh terbalik. Posisinya harus seperti ini, sesuai dengan arah kotak kecil ini. Kemudian untuk CDI nya, posisi kaki CDI ini dilihat dari warna kabelnya saja. Nah, karena dia ini kabelnya ini mengelompok jadi satu, dilihat warna kabelnya saja. Nah, untuk spool pengisian, untuk fungsi spool pengisian, kemudian kiprok, kunci kontak yang merah ini, kemudian fuse, aki, ini tidak diperlukan dalam sistem pengapian arus AC. Jadi
diagram kelistrikan ini ya, skema kelistrikan untuk spol pengisian, kiprok, aki, fuse ini diperlukan untuk mensuplai beban saja. Beban itu apa saja? Banyak. Beban itu bisa klakson, bisa dinamo starter, bisa lampu sen, lampu indikator perpindahan gigi, dan lain sebagainya. Ini fungsi dari skema spol pengisian, kiprok, aki sampai ke beban. Jadi berbeda fungsi. Demikianlah teman-teman apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, kepada kita semua. Untuk itu kami ajak teman-teman semua untuk berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain dengan cara menge-share video kami ini ke berbagai media sosial teman-teman. Bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Dan bagi teman-teman yang kurang bisa memahami dari penjelasan kami ini, maka silahkan disampaikan di ruang komen, di kolom komen, agar kami bisa membantu memberikan penjelasan kembali, sehingga kita sama-sama bisa belajar dengan benar. Dan untuk teman-teman yang ingin terus mengikuti video-video kami terbaru, maka silahkan untuk mensubscribe video kami ini, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya, lonceng notifikasi, agar teman-teman terus mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel kami ini, sehingga teman-teman terus bisa mengikutinya. Dan jangan lupa untuk like agar bisa mendukung channel kami ini berkembang di kemudian hari. Demikianlah teman-teman apa yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.